Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feresta dengan NIM 2336437 akan menjelaskan sistem kemudi mobil manual RC menggunakan motor DC. Pertama, apa itu sistem kemudi mobil manual RC menggunakan motor DC? Ialah mekanisme yang mengontrol pergerakan arah mobil mainan melalui motor listrik arus searah atau DC. Motor DC digunakan untuk menggerakkan roda agar mobil bisa berjalan maju, mundur, dan juga untuk mengatur kemudi agar mobil tidak berbelok ke kanan atau ke kiri, atau bisa berbelok ke kanan atau ke kiri. Sistem ini biasanya dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control, seperti mainan-mainan yang bisa kita jumpai di toko mainan. Dan remote control itu akan mengirimkan sinyal ke microcontroller yang kemudian mengatur motor DC sesuai perintah pengguna. DC dipilih karena mudah dikendalikan, harganya terjangkau, mampu memberikan torsi yang cukup menggerakkan mobil mainan tersebut. Namun, penggunaan motor DC untuk kemudi memiliki keterbatasan dalam hal presisi sudut belok dibandingkan dengan motor servo. Prinsip dasar kemudi mobil RC. Satu, mengubah arah roda. Dengan menggunakan motor DC, kita bisa mengubah arah roda. Sistem kemudi pada mobil RC berfungsi mengubah arah roda sehingga mobil dapat belok ke kiri atau ke kanan, sesuai dengan perintah pengemudi. Dengan merekam roda depan, mobil dapat diarahkan mengikuti lintasan yang diinginkan. Kedua, perintah dari remote. Gerakan kemudi dikendalikan oleh perintah yang dikirimkan melalui remote control. Remote mengirimkan sinyal ke penerima mobil yang kemudian diteruskan ke microcontroller untuk mengatur motor kemudi agar mengubah posisi roda depan sesuai input pengguna. Ketiga yaitu mekanisme serupa. Prinsip kerja sistem kemudi mobil RC dengan sistem kemudi kendaraan nyata yaitu sangatlah mirip. Dari model skala kecil hingga truk monster, meskipun ukurannya berbeda, mekanisme pengubahan arah roda depan menggunakan akuator seperti motor DC atau servo tetap sama. Komponen utama dalam motor DC pada sistem kemudi, yaitu satu motor DC gearbox. Motor DC yang dipasang gearbox berfungsi sebagai aktuator utama. Penggerak sistem kemudi roda depan, gearbox berperan menyesuaikan kecepatan putar motor dengan torsi yang dibutuhkan agar roda kemudi dapat berbelok dengan mudah dan stabil. Kedua, gearbox steering. Gearbox steering adalah mekanisme penghubung yang menghubungkan poros motor DC dengan roda kemudi. Gearbox ini meneruskan putaran motor dengan rasio tertentu untuk mengubah gerakan motor menjadi gerakan memutar roda kemudi secara presisi. Yang ketiga yaitu karena menggunakan motor DC itu tentu saja mudah dan ekonomis. Motor DC gearbox lebih ekonomis daripada motor servo atau stepper. Selain itu, motor DC mudah dikendalikan oleh microcontroller menggunakan sinyal PWM dan driver motor, membuatnya cocok untuk aplikasi sistem kemudi mobil minaan RC. Berikutnya adalah implementasi sistem contoh dan skema kontrol mobil RC. Motor DC yaitu kita bisa menggunakan microcontroller. Motor DC dikendalikan oleh microcontroller seperti Arduino Mega dan Nano ataupun Arduino Uno. Microcontroller menerima perintah dari remote atau aplikasi lalu mengatur sinyal PWM dan arah putaran motor melalui driver motor agar roda kemudi bergerak sesuai instruksi. Kedua, pengaturan sudut. Sudut kemudi diatur dengan mengubah arah putaran motor DC. Motor akan memutar roda kemudi ke kiri atau ke kanan sesuai perintah sehingga mobil dapat berbelok mengikuti arah yang diinginkan. Jadi kita bisa mengendalikan bagaimana roda itu akan berbelok ke kanan atau kiri. Kesimpulannya yaitu penggunaan motor DC dengan gearbox pada sistem kemudi mobil manual RC
merupakan solusi yang efektif dari segi biaya tanpa mengorbankan performa. Kombinasi antara mikrokontroler dan aplikasi kontrol memudahkan pengguna dalam mengatur dan mengendalikan arah kemudi secara fleksibel. Selain itu, sistem ini juga relatif mudah untuk diimplementasikan karena desainnya yang sederhana, biaya yang terjangkau atau murah, sehingga sangat cocok untuk berbagai proyek kendaraan mainan atau prototipe. Baik, sekian materi tentang studi kasus motor DC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.